Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sar. Sehat ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya materi fisika kita. Jadi materi untuk pembelajaran kali ini tentang energi potensial ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang energi kinetik ya. Hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak beritahukan dulu tentang indikator pembelajarannya. Jadi, setelah melakukan proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak harapkan nantinya kalian mampu yang pertama menjelaskan apa sih energi potensial itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Kemudian yang ketiga adalah menghitung energi potensial. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang energi mekanik ya. Ini energi mekanik. Nah, Bapak jelaskan dulu yang pertama yaitu tentang energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau karena ketinggiannya. Kalau kemarin energi kinetik kan energi yang dimiliki benda karena kecepatannya ya, karena bendanya bergerak. Kalau potensial dia karena adanya ketinggian ya. Jadi titik acuannya apa? Ketinggiannya. Titik acuannya adalah permukaan bumi. Jadi kalau benda memiliki ketinggian diukur dari permukaan bumi, maka sudah pasti benda tersebut memiliki energi potensial. Gitu. Cluenya gitu. Jadi kalau Bapak tanya ini si siapa ya? Bapak tanya salah satu dari kalian lah, siapa yang mau jawab? Misalkan si Zuria lah misal. Zuria, kalau ada benda berada di permukaan bumi, kira-kira energi potensialnya besar atau kecil? Kecil, Sar. Ya? Kecil, Sar. Kecil. Oke. Kecil ya. Bapak tanya lagi, Desi, Adelia Desri. Kalau ada benda berada di permukaan bumi, energi potensialnya besar atau kecil? Adel, hidupkan mikrofonnya. Kecil, Sar. Kecil. Oke, Mutia yang terakhir nih yang Bapak tanya. Kalau ada benda berada di permukaan bumi, benda tersebut memiliki energi potensial yang besar atau yang kecil atau kecil? Besar, Sar. Besar. Bangun tidur nih kayaknya Mutia ini ya. Enggak, Sar. Enggak, oke. Kok suaranya agak-agak serak-serak hancur gitu. Oke, jawabannya apa? Kalau benda berada di permukaan bumi. Jawabannya adalah energi potensialnya 0. Jadi pilihan jawabannya nggak ada, besar atau kecil. 0, kenapa?
tidak ada ketinggiannya, Sir. Iya, kan ngitungnya ketinggiannya kan tadi patokannya dari permukaan bumi. Jadi kalau bendanya berada tepat di permukaan bumi, kan nggak ada selisih ketinggiannya. Maka energi potensialnya besarnya adalah 0. Ya, 0 ya. Lah Pak, jawabannya kan Sir. Bapak nggak ada opsinya tadi, besar sama kecil aja pilihannya. Itulah Bapak suruh kalian berpikir. Paham? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Jadi di sini M itu adalah massa benda. Ini udah tahu lah ya, karena ini kan energi potensial itu Bapak yakin kalian persamaannya kan sudah pernah kenal di SMP dulu ya. Jadi M itu adalah massa benda, satuannya dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dalam satuan meter. Sedangkan EP adalah simbol dari energi potensial gravitasi yang satuannya itu dalam Joule. Gitu. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya ini misalkan usaha untuk mendaratkan sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Nah, itu kan helikopter itu memiliki usaha. Jadi nah, ini adalah persamaannya. Nah, usaha itu kan kemarin persamaannya gaya dikali perpindahan ya, F dikali S. Karena tadi perpindahannya itu yang helikopter tadi itu kan dari atas ke bawah ya. Nah, maka perpindahannya berarti kita ngomongi ketinggian di situ. Ya kan? Jadi bisa dituliskan F itu kita gantikan dengan M kali G. Kenapa M kali G? Karena gaya di sini adalah gaya berat. Ya, gaya berat kan dari atas ke bawah. Berarti dia dipengaruhi oleh gaya tarik bumi kan? Berarti gaya berat. Maka F di sini kita gantikan persamaannya sebagai M kali G. Nah, jadi Mg kali HT ini ya, tinggi yang di atasnya. Baru dikurang Mg H0. Nah, jadi energi potensial itu kan MGH. Maka hubungannya antara usaha dengan energi potensial bisa dituliskan sebagai ini. Usaha itu adalah perubahan dari energi potensialnya. Gitu. Jadi kalau kemarin hubungan usaha dengan energi kinetik, usaha itu adalah perubahan dari energi kinetik kan? Ini kemarin ya. Usaha adalah perubahan dari energi kinetik. Nah, kalau di potensial, usaha adalah perubahan dari energi potensial. Cuma nanti di sini ada tanda negatifnya ya. Kenapa negatif? Yang tadi itu kan mula-mula tadi patokannya kan acuannya kan permukaan bumi, ya kan? Kemudian benda kan naik ke atas tuh. Berarti antara perpindahan dengan gaya beratnya itu berlawanan. Makanya nanti hubungannya adalah usaha itu sama dengan negatif delta EP gitu. Bapak lanjutkan dulu. F adalah gaya, S perpindahan, M massa, HT adalah tinggi akhirnya, H0 adalah tinggi awal. Intinya delta H lah. Delta H itu tinggi akhir dikurang tinggi awal. Gitu ya. Oke, sebelum Bapak masuk ke hukum kekalan energi, ada yang mau ditanya enggak? Persamaannya. Sir. Paham kira-kira? Sir, kalau bendanya dari atas
ke permukaan tanah berarti nggak negatif, Sir. Negatif. Cuman nanti kan gini, kalau negatif, kan kalau mula-mula ini ada benda di atas nih. Ini mula-mula titik A lah ya. Nih. Kemudian nih, sorry, kok mereng ya? Bentar ya. Kemudian dia kan turun. Posisinya di titik B lah, gini. Udah? Usaha itu kan perubahan dari energi potensial. Kita bisa tuliskan gini. Mg H2 atau H apa dibikin? HB ya. Selisih energi potensial. Kan kalau mula-mulanya di titik A, baru ke bawah ke titik B lah. Gitu kan? Kan ini sebenarnya yang akhir kan titik B kan? Iya, Sir. Berarti harusnya kan nuliskannya HB dikurang HA gitu kan? Iya, Sir. Ya kan? Nah, udah apa yang terjadi kalau HB dikurang HA? Ini permukaan bumi. Kan nanti di sini jadinya delta H-nya negatif ya. Iya enggak? Negatif kan? Misalnya 5, ini posisi dari permukaan bumi kan yang titik B-nya kan 0 ya. 0 dikurang 5, misalnya selisihnya 5 meter. Kan negatif 5 ya? Iya, Sir. Ah, ya kan? Makanya di sini bikin tanda negatif. Jadi negatif, di sini negatif kan hilang. Jadi usahanya nanti nilainya positif. Gitu. Jadi boleh nggak Pak ditulisnya Mg misalkan persamaannya HA dikurang HB. Ya pakai tanda negatif ya boleh. Kan nilainya jadi positif nih. Gitu. Jadi Mg 5 dikurang 0. Gitu. Bisa? Bisa, Sir. Ya. Bapak lanjut. Tentang hukum kekekalan energi. Masih ingat nggak apa itu hukum kekekalan energi bunyinya? Energi bersifat kekal katanya. Artinya apa? Ingat nggak? Masih ingat yang kata-kata energi tidak dapat diciptakan. Energi yang masuk sama dengan yang keluar, Sir. Oh, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Oke. Versi yang lain, bunyi hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sambungannya? Sedikit lagi. Hanya dapat diubah bentuknya dari yang satu, bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau juga dimusnahkan, hanya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Gitu ya. Itu adalah bunyi dari hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi. Jadi ini ada kaitannya nanti sama energi kinetik, energi potensial. Jadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial itu sama dengan energi mekanik namanya. Ya. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. Ngitung energi mekaniknya. Nah, di kedudukan 1, ini benda di atas permukaan bumi ya, di kedudukan 1. Besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensialnya. Ya, di kedudukan 1, besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensialnya. Tadi kan energi mekanik di slide yang sebelumnya itu kan jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial. Ini kalau dijumlahkan itu sama dengan energi mekanik namanya. Kondisi di kedudukan 1, kenapa energi mekanik sama dengan energi potensial, tidak ada energi kinetiknya,
Kenapa? Siapa yang bisa jawab dulu? Bapak tanyalah dulu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Diva? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Kenapa pertanyaan Bapak? Kenapa energi mekaniknya hanya energi potensial aja di sini, nggak ada energi kinetiknya? Karena bendanya nggak bergerak, sir. Ya, karena belum ada kecepatan nih ya, posisi pertama ya. Jadi mesti di atas dia. Good. Jadi belum ada kecepatannya, sehingga besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensialnya. Di kedudukan kedua, di sini ya, energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Ini energi potensial ditambah energi kinetik nih. Di kedudukan kedua. Ya. Karena ini benda kan udah bergerak jatuh ini. Berarti dia pas di sini itu ada kecepatannya, ada ketinggiannya. Kan gitu. Berarti energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Di kedudukan ketiga, energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetik. Kenapa nggak ada energi potensialnya di sini? Karena energi potensialnya sama dengan 0 di Iya, kedudukan kenapa ketiga. 0? Di permukaan bumi, sir. Iya, karena ketinggiannya nggak ada kan? Hanya 0. Makanya energi mekanik di permukaan bumi itu besarnya hanya energi kinetik saja. Gitu. Ya. Maka di sini di kedudukan ketiga nilai energi mekaniknya adalah setengah mp². Gitu. Paham sampai sini? Paham, sir. Paham ya? Oke. Ini yang Bapak bilang tadi, usaha yang dilakukan benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Kenapa negatif? Negatifnya karena itu tadi, kedudukannya ya, perpindahannya itu tidak searah dengan gaya beratnya, berlawanan. Jadi W itu bernilai positif, itu kan syaratnya kalau perpindahan yang terjadi itu searah dengan gayanya. Gitu. Kalau dia searah. Jadi kalau kita dorong meja ke kanan, mejanya pindahnya ke kanan, nah itu W-nya positif. Kalau misalkan ada mobil ya bergerak, kemudian direm itu kan diberikan gaya, ya kan? Gaya di situ kan gaya gesek, ya direm dia, berarti kan ada gaya geseknya. Gaya geseknya kan berlawanan sama arah perpindahan kan? Maka untuk kasus itu usahanya itu bernilai negatif. Sama halnya di energi potensial ini. Gitu. Jadi kalau benda mula-mula di bawah, baru naik ke atas, gaya beratnya kan ke bawah tuh. Maka di sini negatif jadinya. Maka usaha itu adalah negatif dari perubahan energi potensialnya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ini yang kalau dihubungkan sama energi kinetik, usaha adalah perubahan energi kinetiknya. Maka persamaan yang tadi itu kalau digabungkan menjadi seperti ini. EP1 ditambah EK1 itu sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 tambah EK1 kita bisa sebutkan sebagai energi mekanik 1 ya. Ini energi mekanik 2. Gitu.
Jadi kalau EM1 sama dengan EM2, itulah yang dinamakan hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2, atau energi mekaniknya bersifat konstan. Gitu. Sampai sini kira-kira paham? Paham, Sir. Paham, Paham Sir. ya? Gitu. Kita tengok di contoh soal. Tuh, gampang lah ya. Berapa ini usahanya? Pakai persamaan apa untuk menghitung contoh soal 1 ini? Benda bermassa 2 kilo jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut saat mencapai tanah. Pakai persamaan apa? MG. Berarti kita bisa pakai W sama dengan delta EP ya. Gitu ya, atau MG. Ini ketinggiannya kan 20 gitu ya, sampai mencapai tanah katanya. Berarti akhirnya 0 ya kan. Mau dibikin kayak gini juga nggak apa-apa. W sama dengan negatif delta EP. Berarti ini negatif, ini 0 dikurang 20. Itu juga nggak apa-apa. Ya. Berarti berapa itu? 400, Sir. 400 ya? Iya, Sir. Iya, Ya, Sir. 400 Joule. Nah, supaya nanti kalian agak mudah dalam perhitungan, ada negatif-negatifnya gini, kalian ingat aja ininya. Yang dikurangkan yang tinggi dikurang yang kecil, yang besar dikurang yang kecil gitulah hanya. Ya. Jadi biar nggak susah bikin gini aja. Nah, 20 kurang 0. Gitu. Selisih. Delta H itu kan selisih ya. Ini kan sebenarnya gini, MGH delta H. Nah, delta H itu kan selisihnya. Jadi kalau 20 ke 0, selisihnya kan 20 ya. Maka bisa ditulis seperti ini juga. Nggak apa-apa. Hasilnya sama, 400 juga. Bisa sampai sini? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke. Lanjut nih. Contoh yang nomor 2. Pertama kita cari apa dulu? EP di titik A lah ya. Kan ini yang ditanya adalah selisih. Berarti kita disuruh mencari selisih energi potensial di titik A dengan di titik B. Gitu kan? Maka kita cari dulu energi potensial di titik A. Berarti EP di titik A adalah MG dikali HA ya. Berarti masanya berapa? 5 katanya ya. Iya, Sir. Ya, 5 kali 10. 10. 20 kurang 0. Jika massa A, oh salah. Oh, ya benar ya. Jika massa A adalah 0,5 kali massa B. Jadi kan kita butuh massa A-nya ya. Massa A-nya katanya 5. Ya udah dapet lah. Massanya 5, ini 10. H-nya berapa? 20. 20 kurang 0. 20. Oke, berapa ini? 1000. 1000, Sir. 1000 Joule. Oke, 1000 Joule. Kita cari EPB-nya.
Berarti MB nih ya. G, H, B. MB-nya berapa? Ayo. Massa A katanya setengah kali massa B. Berarti MB-nya berapa? 2,5. Hah? Massa A setengah kali massa B. 10. Berapa? 10, Sir. Iya, 10 ya. 10 lah, kan massa A-nya 5. Ya kan? Yoi, Sir. Iya. Berarti massa B-nya 2 kali ya kan, dari massa A kan. Massa A setengah kali massa B. Berarti kalau ditanya massa B-nya, berarti 2 kali massa A. Gitu kan? Yes, sir. Oke. Kali 10 kali HB-nya berapa? 16. Berapa? 16 ya. Iya, sir. Berapa nih? 1.600, sir. Ya, 1600. Berarti selisihnya berapa? 600, Sir. 100, sir. 600 joule ya. Yes, Sir. Nah, lanjut nih nomor 3. Terakhir. Pakai persamaan mana kita nih? Ini H, tinggiannya 4R katanya. 4R, R-nya dibilang 1 meter. Berarti H di sini berapa meter? 4 meter, Sir. Oke, ini berarti 4 meter. Ini posisi B ya. Sekarang kita lihat posisi A. Posisi A katanya setengah H. Berarti berapa posisi A-nya? H-nya? 2 meter. 2 meter. Oke. Nah, persamaan ini kita bisa selesaikan pakai persamaan hukum kekekalan energi. Ya. EMB itu sama dengan EM EMA. di titik A. Gitu. Energi mekanik di titik B itu adalah M, G, H, B ditambah setengah apa? Setengah MVB kuadrat. Iya, setengah MPB kuadrat. Nah, ini kan di titik B nih. Udah? Baru sama dengan energi mekanik di titik A, M, G, H di titik A, kemudian ditambah setengah M, P, A kuadrat. Gitu. Paham sampai sini persamaannya? Paham, sir. Paham ya? Oke. M-nya bisa kita coret. Nah, kan ada M-nya semua di persamaan. Sudah? Berarti tinggal G, HB. Berapa G dikali HB? Puluh, Sir. Ya, 40 ya. 10 dikali 4, gitu ya. Ditambah V di titik B. Berapa P-nya? 0. Kan mula-mula di sini titiknya. Berarti belum ada kecepatan di sini kan? Iya, Sir. Sepakat? Sepakat, Sir. Yes, sir. Oke, berarti ini 0 ya. Sama dengan GHA. Berapa itu? 20, Sir. Iya, 20 ya. Ditambah setengah. Ini yang ditanya kan? Berapa kecepatan di titik A? Berarti kan yang ditanya V, A-nya kan? Yes, Sir. Sampai sini paham?
Paham, Sar. Paham, Oke, Sar. berarti setengah PA kuadrat sama dengan berapa? 20, Sir. 20, Sar. 20 ya. Oke. VA kuadrat sama dengan berapa? 40, Sir. 40, Sar. 40. Maka VA sama dengan 2 akar 10, Sir. 2 akar? 10, Sir. Iya, 2 akar 10. Oke. Bisa? Bisa, Sir. Oke. Bapak rasa karena waktunya sudah habis, ya, cukup sampai sini dulu untuk materi kita tentang energi potensial ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti silakan nanti dikerjakan tentang kuis di psikologi ya tentang energi potensial itu di folder minggu lalu ya. Yang folder minggu ini jangan dikerjain dulu ya. Yang folder minggu lalu yang dikerjain. Bapak rasa cukup sampai sini ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Sar. Oke. Oke, tunggu Pak Taufik ya. Ini Pak Taufik udah siap-siap. Oke, sebentar ya nak. Kita tunggu dulu. Saya ambil bahannya dari psikologi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Ini adalah merupakan sesi yang terakhir ya. Jadi izinkan saya untuk men-share slide-nya. Sediakan kertas dan alat tulisnya untuk mencoba menjawab. Seperti biasa untuk pelajaran TPS kalian harus mencoba menjawab karena kita sistemnya adalah drilling ya. Baik. Oke, pada kesempatan hari ini berarti nanti kita akan mencoba menjawab soal-soal di sini drilling. Tujuannya adalah kalian mampu menyelesaikan soal-soal tes potensi skolastik berkaitan dengan ranah kuantitatif. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Saya di sini langsung ini membahasnya. Kalau diketahui bahwa ada segitiga yang kayak gini, berarti nanti biasanya hasilnya itu diletakkan di dalam, ya kan? Lalu kemudian di sini ada huruf-huruf. Kalau terlalu berat hurufnya, maka ubah dulu huruf tersebut ke dalam bentuk angka. Jadi kayak misalnya A itu berarti angka 1. Lalu kemudian kita kan punya di sistem alfabet itu 26 huruf, berarti Z itu adalah urutan ke-26. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya buat berarti di sini A, maka A-nya itu 1 ya. Lalu kemudian siapa ya? Kita butuh D juga. D itu berarti A, B, C, D berarti 4 ya. Kemudian nanti F. F itu berarti urutan ke berapa? D, E, F berarti urutan ke-6. Lalu kemudian T. Nah, T ini urutan ke berapa? A, B, C, D, E, F, G, 20 ya. Oke. Lalu kemudian kita butuh lagi yang di sebelahnya itu B, di mana B itu adalah 2, C itu berarti 3. Nah, itu aja kan huruf-hurufnya. Nah, sekarang masalahnya di sini kayak ini berarti 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 6, di sini 4, dan di sini adalah 6. Lalu di dalamnya itu 20. Kira-kira diapain dengan angka-angka ini supaya menghasilkan 20? Berarti kan jadinya adalah supaya dia menghasilkan 20 berarti ditambahin 10 ditambahin 2 gitu ya. Berarti 10 kali 2 gitu. Berarti nanti jadinya adalah yang kiri kanan tambahkan. Jadi 4 tambah 6. Oke, dikali sama penjumlahan atas bawah. 1 tambah 1 gitu. Berarti kan hasilnya adalah sama dengan 20. Berarti yang ini juga sama. Berarti nanti B dengan C itu adalah 2 ditambah 3, ditambah dulu ya, kemudian dikali sama kiri kanan A. A-nya berarti berapa? 1 kan gitu ya, ditambahin sama D. D-nya adalah 4. Maka nanti untuk yang di sini berarti nilainya 5, ini juga 5, berarti 5 kali 5 berarti nilainya adalah 25. Maka urutan huruf yang ke-25 adalah huruf apa yuk? Huruf yang ke-25. Kalau yang ke-26 itu Z, berarti ke-25-nya adalah Y. Benar, thank you. Ya, berarti jawabannya adalah Y. Dapat? Gitu kira-kira salah satu alternatif untuk menyelesaikan TPS yang seperti ini. Ini sebenarnya adalah modifikasi daripada barisan bilangan dan barisan huruf. Atau pola bilangan dan pola huruf. Cuma dia dibuat dalam bentuk gambar, bisa segitiga, bisa persegi, tergantung ya daripada gambar-gambarnya tersebut, bisa lingkaran-lingkaran, oke, yang di dalamnya bisa jadi huruf, bisa jadi angka. Kalau terlalu berat hurufnya, tidak melihat hubungannya, maka ubah saja huruf-huruf tersebut ke dalam bentuk angka. Nomor 2, terdapat persegi panjang dengan panjangnya adalah P, lebarnya adalah L, memiliki luas 32. Ayo, luas persegi panjang perumusannya adalah Panjang kali lebar. panjang kali lebar. Thank you. Berarti nanti dari sini adalah panjang kali lebar sama dengan 32. Lalu keliling daripada persegi panjang tersebut adalah 6 kali lebarnya, 6L. Berapakah nilai P? Oke, keliling daripada persegi panjang. Apa keliling persegi panjang? 2P tambah 2L. Benar, thank you ya. Berarti 2 kali panjang tambah lebar. Oke, nilainya adalah sama dengan 6 kali lebarnya. Nah, berarti kan dari sini bisa habis nih. Berarti ini nilainya adalah 3. Karena yang ditanyakan adalah panjang, ya berarti langsung aja kita panjang sama dengan 3L dikurang L. Berarti nilainya adalah 2L. Nah, berarti substitusikan ke atas. Kalau disubstitusi ke atas, berarti panjangnya itu 2L. Dikali lagi sama si L, gitu ya, sama dengan 32. Berarti nanti di sini berapa? 2L kuadrat, ya kan?
2L kuadrat itu nilainya adalah sama dengan 32. 2 sama 32 bisa habis jadi 16. Lalu L kuadrat itu 16, maka L-nya adalah akar dari 16. Plus minus 4. Berarti karena ini panjang tidak akan ada yang negatif. Berarti dia nilainya adalah 4. Kalau panjangnya 4 jadi nilai, kalau lebarnya adalah 4 jadi nilai panjangnya adalah 8, Sir. 8 ya, berarti nilainya adalah yang E. Jadi hati-hati yang ditanyakan itu panjang karena 4 juga ada di dalam opsi pilihan jawaban. Tapi 4 itu lebar bukan panjang. Oke, nomor 3. Berdasarkan gambar di atas, berapakah perbandingan luas lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar? Oke, kalau misalnya perbandingan daripada lingkaran, cara cepatnya gimana? Kalau misalkan luas daripada lingkaran tersebut, lihat ya, cara cepatnya adalah itu sama dengan perbandingan jari-jarinya dikuadratin. Jadi kuadrat dari jari-jarinya tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau misalnya lingkaran pertama dibandingin sama lingkaran kedua, lingkaran pertama itu kan VR1 kuadrat. Karena kan pasti panjang jari-jarinya berbeda. Per VR2 kuadrat. Maka nilainya adalah V-nya habis ya. Berarti nanti R1 kuadrat dibandingkan dengan R2 kuadrat. Kalau misalnya jari-jarinya sama, ya berarti nanti perbandingannya adalah 1:1. Oke, nah sekarang masalahnya adalah kalau yang di sini, yang manakah jari-jarinya? Berarti kan ini, saya buat ya, jari-jari itu adalah panjang atau jarak yang menghubungkan titik pusat dengan keliling daripada lingkaran. Gitu ya, itu adalah merupakan definisi daripada jari-jari atau radius. Ini berarti pusatnya sama kan? Lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil itu memiliki pusat yang sama. Maka kalau misalnya saya tarik seperti ini, oke, berarti inilah jari-jari daripada lingkaran yang kecil. Sedangkan kalau misalnya saya tarik seperti ini, maka ini adalah jari-jari daripada lingkaran yang besar. Pas? Nah, jari-jari lingkaran yang besar itu apa hubungannya dengan si persegi? Nah, kita cek bahwa kalau misalnya ini disatukan, maka 2 kali jari-jari lingkaran yang besar itu sama dengan panjang daripada diagonal persegi tersebut. Oke, nah kalau misalnya ini adalah R kecil itu adalah panjang jari-jari lingkaran kecil, maka berapakah panjang sisi daripada persegi itu? Berapa panjang sisinya, Nak? Kalau misalnya ini adalah R, berapakah ini? Iya, 2R ya, karena kan itu nilainya adalah sama dengan diameternya. Oke, berapakah panjang diagonal persegi? 2R yang besar, Sir. Iya, benar. 2R akar 2. Ya, karena dia kalau misalnya panjang diagonal persegi itu adalah S akar 2. Kalau panjang rusuknya atau panjang sisinya adalah S. Jadi S akar 2. Di sini kejadiannya S-nya itu adalah 2R. Berarti nanti jadinya adalah 2R akar 2. Itu kalau misalnya panjang diagonalnya. Berarti R besar itu hanya setengahnya. Kalau hanya setengahnya berarti R besar itu nilainya adalah R akar 2. Gitu ya. Kan 2-nya habis ya. Oke, berarti perbandingan antara yang kecil, lingkaran kecil dibandingkan sama lingkaran besar. Maka nilainya adalah ya ambil aja berarti lingkaran kecil tadi R kuadrat. Nah, lingkaran besarnya adalah R akar 2 dikuadratkan. Berarti nanti R kuadrat per 2R kuadrat. Maka R kuadratnya habis, berarti perbandingannya adalah setengah. 1:2. Oke, gitu ya. Nah, ini silahkan kalian jawab. Nomor 4. Statistik. Boleh open mic, boleh di chat. Nanti kalau misalnya sudah dapat, boleh ditaruh jawabannya apakah A, B, C, D, atau E di dalam chat room-nya. Gitu juga boleh. Atau open mic juga langsung nggak masalah ya, jadi nggak apa-apa ribut. Saya baca rata-rata ulangan biologi di suatu kelas berjumlah 50 siswa adalah 70. Jika rata-rata gabungan siswa laki-laki 76 dan jumlah siswa perempuan adalah lebih banyak 4 orang dari siswa laki-laki, maka rata-rata ulangan siswa perempuan di kelas tersebut berapa?
Rata-rata gabungan konsepnya. Oke, saya kasih idenya. Kalau untuk rata-rata gabungan ya, ini review. Kalau dia rata-rata gabungan, oke, konsepnya itu adalah, ingat bahwa konsep itu jumlah data per banyak data kan. Nah, berarti kalau dia rata-rata gabungan, berarti ini rata-rata gabungan sama dengan jumlah datanya gimana? Berarti rata-rata kelas pertama dikali dengan berapa banyak datanya, ditambah rata-rata kelas kedua dikalikan dengan banyaknya berapa. Sampai kalau misalnya ada 3 kelas, berarti rata-rata kelas ketiga dikali dengan banyak data di kelas ketiga tersebut. Per banyak data total, berarti NA tambah NB tambah NC, misalnya kalau ada 3 data. Ya, di mana NA tambah NB dan tambah NC itu adalah merupakan gabungan dari seluruhnya. Nah, berarti nanti di sini adalah bisa dikalikan N gabungan. Kan dia kali silang ya pernya. Berarti yang di sini adalah rata-rata kelas pertama kali berapa banyak datanya, rata-rata kelas kedua dikalikan dengan berapa banyak datanya di kelas yang kedua tersebut. Karena di sini tadi cuma ada dua kelompok kan, di mana kelompok pertama itu adalah kelompok laki-laki, itu berarti kelas pertamanya laki-laki, lalu kemudian kelompok yang kedua itu adalah merupakan perempuan, berarti kelas keduanya adalah perempuan. Oke. Nah, jumlahnya tadi 50 siswa itu udah total gabungan ya, lalu kemudian rata-ratanya 70. Nah, lalu dibilang lagi bahwa jumlah perempuannya itu 4. Berarti perempuan itu adalah 4 orang lebih banyak dari laki-laki. Berarti laki-laki ditambahin sama 4. So, kalau misalnya di total perempuan sama laki-laki itu nilainya 50, ya 50 siswa banyaknya, berarti laki-laki saja berapa? Berarti laki-laki tambah 4 ditambah dengan laki-laki nilainya 50. Berarti 2 laki-laki sama dengan berapa ini? 50 kurang 4. Berarti nilainya adalah 46. Berarti laki-lakinya ada 23. So, kalau misalnya laki-lakinya 23, berapakah perempuannya? Silakan open mic. Berapa perempuannya? Hah? 27. Iya, 27. Sebentar ya. Saya deraskan dulu ininya, volumenya. Oh, sebentar. Ya. Cancel. Saya keep. Bentar ya, nggak dengar saya. Oke, dah. Saya lebih suka rame gitu. Kalau diam-diam aja saya nggak tahu ini orangnya ada atau tidak. Oke ya, berarti nanti si P-nya di sini pasti nilainya adalah 27. Benar, karena ditambahin sama 4 ya. Nah, berarti rata-rata gabungan itu 50. Banyak orangnya berapa? 70. Oke. Kemudian rata-rata kelas pertama yang laki-laki 76. Banyak orangnya berapa laki-laki? 23. Rata-rata kelas kedua itulah yang ditanya. Rata-rata siapa? Perempuan. Kita buat aja lah XP ya kan, karena dia adalah rata-rata perempuan. Berapa banyak perempuan? 27. Oke. Udah, tinggal dikaliin. Berarti jadinya adalah 35. 7 kali 5 baru tuh 2. Ya kan? Sama dengan, ini berapa ya? 76 dikaliin sama 23. Ayo, sebutin tuh berapa. Bantu saya untuk menghitungnya. 1748. Oke, thank you. 1748 dikaliin sama 27 rata-rata daripada perempuan. Kurangin ya. Kalau dikurangin berarti itu hasilnya adalah berapa kalau dikurangin? 2, 5, 7, 1 ya? 1752. Kalau misalnya 3500 dikurangin sama 1748. Nah, itu nilainya adalah 27 rata-rata. Udah, rata-ratanya berarti nilainya adalah 1752 dibagi sama 27. Kan udah ada opsi. Ya kita tes aja. Di situ kan 64 sama 65 ya.
Kalau misalnya dia 1752 dikaliin sama 64, oke, berarti ini hasilnya berapa? 802 27 kali 64. sorry. Ustaz. 27 kali 64, ya benar. 27 dikaliin sama 64. Ini berarti nanti nilainya berapa tuh kalau misalnya 27 dikaliin sama 64? 64, 27 ya. Kalau dikaliin berapa tuh? 1728. Berarti 1728. 1728 ya kan? 1728 itu 64. Tambahin coba 27. Berarti 65 kan kalau ditambah 27. Udah lewat ya, 1755 udah lewat. Berarti dia adalah 64 sekianan. Karena kalau 65 dia 1755, sedangkan kita punya 1752. Masih kurang. Oke, berarti 64 koma. Ya udah, cuma satu kok 64 komanya, maka jawabannya adalah yang B. Itu adalah cara lebih mudah lagi untuk mencari perhitungan kalau misalnya angkanya terlalu besar. Dapat ya, berarti jawabannya adalah bola. Lanjut, nomor 5. Nomor 5, dalam sebuah kotak terdapat 8 bola kuning, 3 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, maka tentukan frekuensi harapan mendapatkan 2 bola biru dari 110 kali percobaan. Ayo ingat lagi pelajaran SMP kelas berapa nih? Kelas 8 atau kelas 9? Frekuensi harapan dari sebuah kejadian A itu nilainya adalah, ayo frekuensi harapan gimana? Peluangnya dikali sama N. N itu adalah banyak percobaan. Jadi berapa kali dia dilakukan percobaannya. Kalau peluang kan cuma 1 kali. Kalau misalnya frekuensi harapan lebih daripada 1 kali, maka dia memiliki harapan, gitu ya. Nah, berarti nanti kita harus tahu dulu peluangnya. Sekarang masalahnya peluangnya belum dapat. Logikanya gini, berarti nanti jadinya adalah total bolanya itu ada 11 ya. Di mana 11 bola itu terdiri dari 8 kuning sama 3 biru. Ya kan berarti ini totalnya adalah 11 bola. Nah, 11 bola ini mau diambil 2 bola sekaligus. Warna apa? Warna biru. Oke, berarti nanti caranya adalah kita pakai kombinasi, ya kan? Kita pakai kombinasi, berarti nanti di sini adalah peluang daripada kejadian A. Nah, misalnya kejadian A tadi adalah peluang terambilnya 2 bola biru, itu adalah kombinasi. Kombinasi berapa? Dari 3 biru mau diambil 2 biru. Kombinasi ini berarti 80, karena nggak ada dari kuning itu tidak ada yang diambil, berarti 0 per NS-nya adalah total bolanya 11, tidak dibedakan berdasarkan warna, yang mau diambil 2 bola. Oke, kita buat ya. Ini faktorial ya. Ingat, kalau misalnya kombinasi NR, itu berarti nanti jadinya N faktorial per, ada yang masih ingat nggak? R NR. faktorial kali N dikurang R faktorial. Benar, mantap, itu dia. Berarti atas bawah kurangin, baru kemudian tapi dikali lagi sama R faktorial ya. Jadi kalau kombinasi 32, berarti kombinasi 32 itu adalah 3 faktorial per kurangkan 1 faktorial, 2 faktorial. Kombinasi 80 berarti 8 faktorial per kurangkan 8 kurang 0, 8 faktorial, 0 faktorial. 0 faktorial bukan 0, 0 faktorial berapa? 1, Sir. 1, thank you. Berarti ini jadi 1 ya. Kalau ini jadinya 3 ya. Karena ini 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya pun nanti habis. Ini 11 faktorial per 11 kurang 2. Itu berarti 9 faktorial, 2 faktorial. Oke, berarti nanti jadinya adalah 3 untuk yang atas, untuk yang bawah. 11, 10, 9 faktorial habis per 9 faktorial, 2 faktorial itu 2. Ini habis, ini berarti 5, berarti 5 kali 11, 3 per 55. Nah, itu peluang. Peluangnya 3 per 55. Berarti frekuensi harapan daripada A sama dengan 3 per 55 dikaliin sama N-nya. N-nya itu adalah 110 kali terjadi. Ini habis ya, 2 ya. Berarti nilainya adalah 6. Berarti jawaban untuk itu adalah 6. Jadi dia peluang frekuensi harapan munculnya 2 bola biru itu adalah 6. Lanjut.
Nah, nomor 6 ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat harusnya kalian sudah paham di situ karena sebelum masuk ke fungsi itu diajarin dulu fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat bentuknya adalah parabola. Parabolanya bisa terbuka ke bawah, bisa terbukanya adalah ke atas, tergantung dari, ingat nggak, tergantung dari apa terbuka ke atas dan ke bawahnya? Nilai Koefisien X kuadrat. koefisien X kuadrat, benar. Kalau misalnya terbuka ke atas, berarti koefisien X kuadratnya itu positif. Kalau terbuka ke bawah, berarti koefisien X kuadratnya adalah negatif. Nah, di sini koefisien X kuadratnya adalah K. Nah, kita kan nggak tahu nih, K-nya itu bentuknya gimana ya? Oke. Nah, tapi kita hanya tahu adalah sumbu simetri. Sumbu simetri yang mana sih? Sumbu simetri itu yang ini ya. Sama kayak misalnya dulu simetri lipat gitu loh. Jadi dia kan bisa dilipat adalah di mana? Di puncak kan. Ini adalah puncaknya pas di tengah-tengah. Ini juga puncaknya pas di tengah-tengah. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum, nilai yang paling besar. Oke, kita uji dulu. Nah, untuk mencari X, ini kan puncaknya itu X, Y. Berarti X-nya atau sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Berarti tadi 4 sama dengan min B, min 8. Per 2K, karena A-nya itu K. Ini habis, ini 4. 4-nya juga habis lagi, berarti K-nya adalah sama dengan minus 1. K-nya minus. Kalau K-nya minus, berarti dia terbuka ke bawah. Grafiknya ya. Berarti karena dia terbuka ke bawah, maka di manakah nilai maksimumnya? Ya, nilai maksimumnya adalah di puncak. Sama kayak gunung. Ya kan? Di puncaknya itulah merupakan ketinggian yang paling maksimum daripada sebuah gunung. Oke? Nah, berarti nanti jadinya adalah Y sama dengan min X kuadrat, karena kan K-nya min 1 ditambah 8X ditambah, berapa itu? Ditambah min 1 kurang 1. Oh, jadi dikurang 2 ya, karena ditambah dengan minus 2. Udah. Nah, berarti masukkanlah nilainya. Kan kita mau cari Y-nya, Y puncak kan. Berarti X-nya udah dapat. X-nya adalah sama dengan 4. Pada saat kapan Y-nya? Berarti Y sama dengan, ya tinggal masukkan. Berarti min 4 kuadrat ditambah 8 kali 4 dikurangkan dengan 2. Pertanyaan saya adalah berapakah min 4 kuadrat? 16, Sir. 16? Yakin? Ya, min 4 kuadrat itu adalah min 16. Bedakan antara min 4 yang dikuadratkan sama min 4 kuadrat. Kalau min 4 yang dikuadratkan hasilnya positif 16 karena min 4 kali min 4. Kalau ini itu artinya min dalam kurung 4 kali 4 gitu. Ya, jadi karena 4-nya dikuadratin dulu baru dikaliin sama negatif. Berarti hasilnya adalah minus 16. Jadi hati-hati ya. Berarti ini min 16 ditambah 32 dikurangin sama 2. Maka nilainya adalah 16 kurang 2, 14. Jawabannya adalah bola. Dapat? Oke, jadi ingat ini ya, bahwa ini X puncak itu adalah min B per 2A. Dan X puncak itu juga disebut sebagai sumbu simetri. Kenapa sumbu simetri? Kalian sudah tahu alasannya. Sumbu simetri itu kayak misalnya yang melipatnya, dia harus menempati bingkai. Jadi kaki ini akan bertemu dengan ini ketika dia dilipat berdasarkan puncaknya tersebut. 7. Pertidaksamaan. Ini materi matematika umum. Kan gitu ya, kalian juga sudah mempelajarinya. Tapi di TPS juga bisa keluar. Yo, pertidaksamaan, ini namanya pertidaksamaan apa, Nak? X kuadrat tambah X kurang 6, pertidaksamaan. Kan banyak tuh pertidaksamaan, ada pertidaksamaan linier, ada pertidaksamaan kuadrat, ada pertidaksamaan rasional, ada pertidaksamaan irasional atau bentuk akar, ada pertidaksamaan nilai mutlak, ya kan? Ada lagi pertidaksamaan logaritma, ada pertidaksamaan eksponen. Maka bentuk X kuadrat tambah X kurang 6 lebih besar dari 0 adalah pertidaksamaan Kuadrat, Sir. Kuadrat, Sir. Thank you. Good, itu dia. Thank you ya, kuadrat. Nah, lalu kemudian bagaimanakah cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Diapain dulu? Difaktorin ya. Difaktorkan dulu, Sir. Bantu saya untuk memfaktorkannya berapa ya faktor X kuadrat tambah X kurang 6?
Plus 3 min 2, Sir. Ya, X tambah 3 benar, X dikurangin sama 2. Di sini ada cara cepatnya kan? Kalau dia lebih besar, maka nanti himpunan penyelesaiannya adalah menggunakan atau. Kalau lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya adalah di antara. Jadi atau nih. Jadi kita nggak usah perlu pakai garis bilangan. X lebih kecil dari yang kecil atau X lebih besar dari yang besar. Nah sekarang pertanyaannya adalah X lebih kecil dari siapa? Min 3, Sir. Oke, good. Min 3. Karena kan di sini titik kritisnya itu adalah min 3. Faktornya X tambah 3. Tapi X-nya berapa? X-nya min 3. Gitu. Y-nya, di sini X berarti 2 ya. Oke. Nah, udah. Inilah dia penyelesaiannya. Berarti yang mana itu lebih besar daripada 2, lebih kecil dari min 3. Selesai 1 dan 3. Maka jawabannya adalah yang A, yang dapat kan? Hanya ini loh. Gitu. Jadi langsung bisa dapat. Karena memang dia tidak akan ribet-ribet kalau misalnya dia TPS. Kecuali nanti soal ceritanya. Soal ceritanya bisa jadi ribet. Ya. Karena itu biasanya adalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Lanjut, ini soalnya saja yang panjang. Coba, Putri dan Tina merayakan ulang tahun mereka hari ini. Saat ini, berarti dia pakai periode waktu, umur Tina adalah 2 kali umur Putri. Jika 6 tahun ke depan, umur Putri adalah 2/3 umur Tina, maka berapakah umur Putri sekarang? Ingat selalu, saya pernah bilang bahwa kalau untuk perbandingan umur, maka yang menjadi patokannya atau yang menjadi pemisalannya adalah umur yang sekarang. So, kalau misalnya T adalah umur Tina kapan? Umur Tina sekarang. P adalah umur Putri yang sekarang. Kalau yang akan datang berarti silakan tambahkan berapa tahun yang akan datang. Misalnya 6 tahun yang akan datang berarti ya tambah 6. Kalau misalnya dia 3 tahun yang akan datang ya berarti nanti ditambahin sama 3. Kalau yang lalu berarti dikurang. Berapa yang lalu? Misalnya 8 tahun yang lalu berarti dikurangin sama 8 dan seterusnya. Dapat ya? Gitu, konsepnya gitu. Nah, berarti kalau yang di sini berarti nanti jadinya adalah saat ini Tina 2 kali. Oke, berarti Tina gitu ya, karena kan dia sekarang atau saat ini sama dengan 2 kali Putri. Nah, kalimat yang kedua itu bisa diubah menjadi umur Putri. Berarti Putri tambah 6 sama dengan 2/3 dari Tina ditambah juga dengan 6. Karena kejadiannya adalah 6 tahun yang lalu. Oke, kita kali 3 aja ya supaya nggak ada perpernya. Berarti kalau ini dikali 3 berarti 3P ditambah berapa itu? 18 sama dengan 2T ditambah sama 12. Berarti nanti nilai T-nya itu 2P. Berarti 3P ditambah, saya kurangkan aja ya, 18 kurang 12 berarti ditambahin sama 6. Sama dengan, ini berarti 2T. Berarti 2 kali 2P. Berarti nanti jadinya 3P ditambah 6 sama dengan 4P. 4P kurang 3P, ya udah P. P sama dengan berapa? P6. Putri sekarang. Berarti jawabannya adalah yang D. Karena dia sekarang terjadinya. Dan kita dapat P-nya adalah 6. Dapat? Itu dia. Jadi itu adalah perbandingan umur. Oke ya. Nih, nomor 9. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 33 orang tukang selama 21 hari. Jika tukang yang datang hanya 14 orang, maka berapa lama mereka menyelesaikan borongan tersebut? Silakan dijawab. Ini saya menunggu. Nomor 9 silakan dijawab ya. Apakah jawabannya? Berapa jawabannya? Dicoba.
49,5 hari, Sir. Oke, good. Itu dia 49,5. Bagus ya, thank you. Nah, ini adalah merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ada perbandingan senilai, ada berbalik nilai. Kalau ini kan antara pekerja sama harinya. Kalau pekerjanya makin banyak, ya berarti harinya makin turun, kecuali pekerja yang gosip. Ya kan? Nah, berarti nanti di sini ada 33 orang tukang, selesainya 21 hari. Ternyata yang datang cuma 14. Harinya berarti ya makin lama. Berarti 33 per 14 sama dengan balik. Kan gitu, karena berbalik nilai dia. Berarti X per 21. Ini habis ya. Berarti ini jadinya adalah sama-sama bagi 7, 3, 2. Kalikan berarti 2X sama dengan berapa? 99. Berarti X sama dengan, kalau misalnya 100 bagi 2, itu nilainya adalah 50, tapi ini 99. Berarti 49,5. Benar, jawabannya adalah D. Terakhir. Nah, ini juga silakan kalian jawab. Ini sebenarnya dilihat-lihat aja bisa. Berdasarkan gambar di atas, jika X derajat sama dengan Y derajat, berapakah besar sudut Z dalam ukuran X? Apakah jawabannya? Ya, berapa jawabannya? D, Sir. Oke, D. Thank you. Good, itu dia ya. Berarti ini kan X ya, sama ya. Berarti ini 180, kan gitu ya. Ini kan berarti ini dengan ini sama. Kenapa sama? Karena alasannya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Berarti Z-nya adalah 180 dikurangin X tambah X 2X. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, good. Thank you buat hari ini. Thank you juga buat yang hadir. Ada Zaini, lalu kemudian ada Rahil, kemudian ada siapa lagi ini? Ya, nggak begitu nampak karena di sini namanya Dalton dan segala macam. Ya, oke. Thank you buat hadir ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, ada Adel juga, kemudian dan yang lain-lain teman-teman yang Mutia juga ya. Oke, thank you. Kalau begitu karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama.